Oke, ada Bang Samuel ini, saya sapa dulu, izin kurunda. Bang Samuel, selamat malam. Ya, malam. Satu atau tiga, Bang? Pertanyaan yang sulit. Ya, Jumat atau mingguan, Bang? Saya mau tanya, Bang. Kristen atau Muslim? Iya. Itu Nabi Muhammad, apa pula itu, apa namanya? Isa itu bertanya dalam Al-Quran gimana ceritanya? Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran cerita apanya? Ceritanya dia laki gitu loh. Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya dituduh sebagai pesina, Nabi Isa membela ibunya. Nabi Isa adalah anak yang taat berbakti kepada ibunya. Nabi Isa adalah orang yang diberkati dimanapun berada dan dia tidak pernah dikutuk. Itu Nabi Isa, Bang. Jadi kata kawan aku ada cerita cerita Yesus dalam Al-Quran tidak disalib katanya. Kayak mana ceritanya itu? Oh, itu Nabi Isa yang tidak disalib, itu Nabi Isa. Kalau di agama Anda yang disalib Yesus. Beda kan? Iya, jadi kan Yesus itu kata orang itu nggak disalib di situ. Di Al-Quran yang ada disalib Yesus. itu siapa gitu? Yang disalib itu Yesus. Oh, Iya, Nabi kami Isa nggak disalib. Sama Yesus itu sama. Kalau Yesus itu yang disalib, kalau Nabi Isa tidak disalib, beda, Bang. Beda ya. Iya. Oke lah, Bang, kirain. Siap. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Jadi belum jelas nih, 1 apa 3? Iya, ya betul ya, Ustaz. Bang Samuel 1 atau 3, Bang? 1. 1. Dalam 3 hakikat. Gerambang. Beneran nih ngaku 1. Tolong dong jangan disiksa orang. Makan 3 ngaku 1. Itu makanya saya pun bingung gitu loh. Makanya saya tanya gitu. Yang pertanyaan Anda itu sebenarnya gini, saudara. Nabi Isa dan Yesus, bukan mereka yang kita harus bahas. Yang kita harus bahas itu adalah terkait dengan oknum ini. Kristen pada saat itu belum ada, Islam pada saat itu juga belum ada. Maka tanyakan kepada tuan rumah. Siapa tuan rumahnya? Yahudi. Mereka menyebut sosok yang datang di tengah-tengah mereka lahir tanpa ayah dengan sebutan Iso atau Yosua. Orang Arab menyebutnya Isa. Kristen menyebutnya Yesus. Jadi satu pribadi dengan pola cerita yang berbeda. Mana yang lebih benar antara ketiganya? Maka rujuk kepada oknum, kesaksian oknum. Kalau di Al-Quran, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, itu Nabi Isa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Finish. Tanya Yahudi, wahai saudara Yahudi, apakah Anda mengakui bahwa Yesus yang datang di tengah-tengah kamu itu juga adalah hamba Tuhan? Yes. Apakah dia mengajarkan Injil? Ya. Apakah dia nabi untuk kalian? Bukan. Nah, di situ penolakannya. Itu. Yesus ditanya, Kristen ditanya, saudara Kristen, ya paman, apakah Yesus itu hamba Allah? Mulut mengatakan ya, praktek mengatakan tidak. Apakah Yesus diberi Injil? Mulut mengatakan diberi Injil, tapi bukan Injil yang dipegang oleh orang Kristen. Apakah dia itu seorang nabi? Mulut mengatakan dia nabi,
tapi praktik mengatakan dia Tuhan. Kira-kira di antara 3 poin ini, 3 kelompok ini, mana yang betul? Kalau Islam, dia hamba Allah, dia diberi Injil, dia menjadi nabi. Ada nggak kekuatan yang bisa menolak itu? Tak ada. Tapi kalau Kristen yang berseru, dia adalah Tuhan, dialah Alfa dan Omega, dia yang berkuasa di bumi, maka seruan-seruan itu masih perlu kemudian kita bahas mendetail. Kenapa? Karena itu tadi, diduga yang datang kepada Paulus, yang meminta Paulus mendirikan sekte Kristen, itu adalah Yesus palsu. Diduga Yesus palsu. Ya iya toh. Karena tanda-tanda kedatangan Yesus, tanda-tanda kedatangan Nabi Isa adalah kiamat. Itu tandanya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada tanda kiamat, tak ada. Cuman tanda buta dia. Tiba-tiba buta. Padahal Yesus tidak pernah memberikan tanda-tanda itu. Tanda-tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Kira-kira bintang besar mana dengan bumi? Ada nggak yang paham? Kira-kira bumi dan bintang mana besar? Nah, berarti bumi ini tertongkot. Apabila bintang itu jatuh menimpa kemudian bumi, maka bumi ini menjadi tertongkot. Apa itu tertongkot? Hancur lebur, dia tertutup oleh bintang. Lalu kita masih ada bumi sekarang. Saya masih bisa joget kiri, joget kanan, dorong kiri, dorong kanan, la 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 la. Berarti bumi belum dihantam oleh bintang yang jatuh. Berarti yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Pak Bom Bom, kan gitu. Sederhana bukan? Iya. Begitu. Saya pun udah lama nggak pergi ke gereja, udah hampir 10 tahun lah semenjak abang aku mualaf itu. Masya Allah. Iya. Tahun ini nggak pernah. Iya, karena saya Yesus. Percaya, soalnya dia bilang Yesus pun berdoa sama Bapak gitu kan. Jadi kalau dia Tuhan, bagaimana dia bisa berdoa sama bapak ayahnya gitu? Mana ada ayahnya Tuhan, berarti ada juga anaknya, ada kakeknya. Itu yang aku. Ya, ada sepupunya juga berarti. Iya itulah. Nah, berarti nggak ada yang boleh macam-macam sama ponakannya. Lu mau macam-macam sama gue ini ponakan Tuhan. Udah lama nggak pernah di gereja gitu. Oh, sebelumnya Katolik atau Protestan? Protestan. Iya. Belajar lagi lah bang, belajar terus. Boleh tidak ke gereja, kan tidak ada perintah Yesus ke gereja kan? Boleh. Nah, maka belajar aja, dalami Bible. Karena Abang aku semenjak masuk Islam banyak perubahan, jauh lebih baik orangnya. Makanya pun saya ini juga apa juga gitu. Kata orang kan agama Islam ini agama teroris gitu. mana ada Islam agama teroris? Kalau misalnya gini, kalau Anda disuruh memilih kawan, kita jujur aja ya, Anda dijajah atau Anda diteror? Kalau teror itu kan cuma ditakut-takutin. Kalau dijajah itu upaya untuk menghapuskan Anda, menghilangkan Anda di permukaan bumi. Itu dijajah itu. Tapi kalau diteror itu kan cuma menakut-nakutin aja nya. Itulah. Nah, kalau Islam disebut sebagai agama teroris, lalu Bukan disebut bukan apa? saya yang nyebut. Soalnya saya lihat Misalnya ini, nih. Iya, ya, betul. bukan saya yang nyebut gitu. Orang-orang gitu. Tapi saya Iya, lihat di framing lah. Lain, Di framing lah ceritanya. Itu pun banyaknya orang-orang Protestan yang ini yang berbuat Teror. kejahatan gitu. Makanya saya bingung. Nah sekarang kalau agama Islam ini di framing sebagai agama teroris, lalu agama yang dianut oleh penjajah Belanda itu diklaim sebagai agama apa? Karena yang menjajah 350 tahun lamanya itu kitabnya Bible, agamanya Kristen Katolik, rumah ibadahnya bernama gereja, Tuhannya namanya Yesus, Rasulnya namanya Paulus.
menjajah 350 tahun. Jadi mereka ini disebut apa? Kalau teroris, sekalinya terjadi, yang mati juga berapa orangnya, dan itu tidak dibenarkan dalam agama kami. Haram hukumnya orang membunuh orang lain tanpa alasan yang diterima. Tidak boleh di Islam itu. Bunuh diri itu haram dan dia kekal di neraka. Itu yang membawa bom bunuh diri itu katanya itu jihad. Oh enggak, jihad itu bukan begitu. Jihad itu ketika dijajah lalu berjuang. Kalau tidak dijajah tidak boleh. Nabi Muhammad melarang, tidak boleh. Bukan jadi dari umat. Itu ada ajarannya itu membunuh orang non-muslim itu surga katanya. Oh, tidak ada dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Nggak ada, Bang. Dalilnya membunuh orang Kristen itu adalah jihad, itu nggak ada. Macam kejadian yang dulu di Bali. Masuk neraka lah dia. Jadi itu ajaran siapa itu? Itu ajaran teroris dengan mengatasnamakan agama. Padahal di Islam itu tak boleh. Tidak boleh di Islam itu membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Itu nggak boleh. Oke lah Bang, aku belajar aja dulu agama Islamnya gimana gitu. Iya, PR Anda cari coba di dalam Al-Quran, membunuh orang di luar Islam itu adalah jihad. Itu tidak ada. Itu cuman framing yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan orang lain masuk Islam supaya Islam itu dijelek-jelekkan. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku udah jumpa sama abang gitu, minjam sama dia Al-Quran yang ada terjemahannya gitu loh. Iya, Masya Allah kalau gitu Bang. Perbanyak lagi, belajar aja terus. Ya Bang, pas baca itu di apa itu Tuhan itu tidak diperanak, masuk akal juga pikiran aku, makanya pun bingung tentang mana itu Yesus gitu, itu makanya saya dalam lagi gitu. Jadi Yesus itu utusan ya. Yesus itu utusan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau diarabkan, la ilaha illa anta wa ana rasulullah. Itu kalau diarabkan tuh, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku utusan Tuhan. Berapa yang harus dikenal menurut Yesus untuk masuk surga? Ada 2. Pertama, Tuhannya Yesus dikenal sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, dikenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Lalu bagaimana yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mereka semuanya akan diusir dan Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil Bang. Ya, Coba kalau kita lihat nih pengakuan saudara kita Kristen, Yesus itu juru masak atau juru selamat? Orang Kristen akan berkata juru selamat. Selamat itu bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya Shalom, bahasa Arabnya apa? Islam. Berarti Yesus juru Islam. Siapa juru Kristen? Paulus. Di mana Paulus disebut juru Kristen? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Pernah enggak Yesus disebut juru Kristen? Tidak pernah. Pernah enggak disebut juru selamat? Itu memang gelarnya. Berarti Yesus adalah juru. Juru itu apa? Pembimbing. Pembimbing keislaman. Nah, dan memang betul di dalam kemudian pengakuan dia, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa
dan aku senantiasa melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Berarti dia muslim. Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. Salah enggak ketika umat Islam mengikuti Yesus yang soleh? Tidak, karena umat Islam itu adalah orang yang soleh. Yesus ternyata orang soleh. Ada enggak Yesus disebut Kristiani? Enggak ada. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, nasihatku maksudnya, dan mengikuti aku. Ketika aku berdiri hendak menghadap Tuhanku, maka pengikutku pun berdiri hendak menghadap Tuhanku. Ketika kemudian aku sujud menyembah Tuhanku, maka pengikutku pun pasti sujud mengikuti aku menyembah Tuhanku. Ketika aku bersunat, maka pasti pengikutku juga bersunat. Ketika aku tidak makan babi, maka kemudian pasti pengikutku juga tidak makan babi. Ketika aku ke Baitullah atau ke bait Allah, maka pasti pengikutku juga ke bait Allah, bukan ke gereja. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Aku sujud, aku ruku, aku sujud, aku berdoa, aku bersunat, aku berpuasa. Apalagi aku bersyahadat. Islam itu bang harus disunat dulu gitu. Bisa syahadat dulu baru disunat, bisa disunat dulu baru syahadat. Tapi kebanyakan syahadat dulu baru bersunat. Karena kalau tidak bersunat, kita tidak bisa memberkati Abraham. Karena di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan di situ? Katanya, aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu dunia ini akan diberkati. Nah, orang akan diberkati apabila orang itu memberkati Abraham. Dunia akan diberkati apabila di mana manusia memijak dunia, di situ mereka mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, berarti nonotnya bau, maka dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Alhamdulillah, kami umat Islam semuanya bersunat, sedangkan Kristen melalui ajaran rasulnya bernama Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, Paulus justru melarang bersunat. Apa kata Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Cahayu. Kata Paulus loh, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Aku telah mengatakannya kepadamu untuk yang kesekian kalinya, barang siapa yang memotong tongkolnya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagi orang tersebut. Nah, jadi kalau Anda sudah belum bersunat atau sudah bersunat, supaya Yesus Kristus berguna bagi Anda, maka nonot Anda yang sudah disunat itu Anda harus sambung kembali supaya Yesus berguna. Karena kulup Anda sudah Anda tidak temukan, apalagi kulup Anda kan waktu itu masih kecil, dipotong kecil, sekarang udah gede kan, maka tongkolnya ini disambung pakai paha ayam. Cuman saya nggak bisa yakin dan nggak bisa jamin 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Nah, itu bahayanya tuh. Nah, sekarang Anda pilih mana? Yesus atau Paulus? Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan, menghapus, membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Barang siapa lo yang menghilangkan sunat dan mengajarkan untuk menghilangkan kepada orang lain juga ajarkan seperti itu, maka dia akan menempati neraka. Itu kata Yesus. Tapi kata Paulus beda lagi. Barang siapa ya yang menyunatkan nonotnya, ya,
Yesus Kristus tidak berguna baginya. Makanya orang Kristen itu kebanyakan nonotnya tidak disunat. Karena kenapa? Mereka ikut Paulus. Gitu saudara. Sakit nggak itu bang? Enggak sakit, malah enak. Wah, nikmat kali pun. Nikmatnya luar biasa. Apa kata pastor kepada saya ini? Ini lucu-lucuan kita ya. Pastor ini, wallahi saya tidak ngarang bebas. Bang Suba, ya paman, ini saya usianya sekarang sudah hampir 30 tahun. Terus, dulu bang, sebelum saya sunat, ini nonot tidak pernah berdiri. Sekarang marah terus dia bang, nggak mau diajak damai. Pagi marah, ngambek aja terus kerjanya. Sudah gitu keras kepala kata dia. Waduh, ngakak saya. Bang Handi pun mendengarkan itu juga ngakak. Dulu sebelum saya sunat, kepalanya lembut, tidak menantang. Sekarang begitu sunat marah aja terus, keras aja terus kepalanya. Pingin ngamuk dia bang. Gimana solusinya? Gue bilang jepit aja di pintu untuk sementara. Keras kepala kata dia. Disuruh duduk nggak mau duduk, disuruh baring nggak mau baring, maunya berdiri aja terus, marah aja terus, mau berantem dia. Tapi lawannya nggak ada kata dia. Nah itu, jadi lebih bagus dan lebih indah kelihatan bang. Kalau dia masih ada kulupnya kayak kakek-kakek yang makan apa tuh tepung terigu yang dipanasin, habis itu bersin batuk-batuk dia gara-gara makan serbuk tepung. Tapi kalau dia sudah dipotong, weh gagahnya minta ampun, masya Allah. Sudah begitu lengannya berotot semua tuh. Tanya Bang Pangdi kalau nggak percaya. Benar nggak Bang Pangdi? Siap Kanda. Iya. Urat-uratnya aja bang, kalau sudah dipotong kepalanya itu persis lombok botol. Saking kekarnya itu. Nah memang suka marah, suka ngambek dia. Bahkan Sembuhnya berapa bulan bang? sembuh banyak mualaf kita cuma 3 hari udah bisa main bola. 3 hari, cuma 3 hari. Iya 3 hari. Apalagi kalau dia sudah punya cetakan, 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah bisa dimasukkan ke cetakannya. Kalau yang sudah tersedia di rumah, asal penting jangan masuk dicetakan sembarang, harus ke cetakannya sendiri. Sudah ada cetakannya belum? Belum bang, belum. Oh belum. Nah, Ya, sudah. bahaya. Bahaya salah masuk cetakan ini. Begitu saudara. Enak, sunat itu bagus. Tapi kalau pengalaman saya, kemarin ada yang disunat 16 tahun menderita bang. Karena kepalanya yang diambilin. Menderitanya itu gitu ya, karena keasikan, beda rasanya katanya habis disunat, itu penderitaan bahagia katanya gitu. Istrinya setiap malam nyanyi Korea gara-gara itu. Dulu diam-diam baik istrinya, kayak orang menulis aja, kepada yang terhormat, tanda tangan, udah selesai. Sudah bang, udah papi, udah ma, oh ya udah selesai. Sekarang setiap malam itu istrinya nyanyi Korea dibuatnya. Aduh masya Allah, lakau cupu sama nunjukkan masuk sama lagu Korea sampai 3 album kata dia. Alhamdulillah, inilah hikmah sunat. Artinya orang yang tanya diam-diam baik baru bersin. Sudah pak, sudah mah. Oh ya udah man di sana. Sekarang 3 album, bayangkan itu. Bagaimana Dinda Fandi, betul? Betul Kanda. Nginden Wah. enggak? Enggak nginden Kanda. Fandi tahu, padahal dia belum ada cetakan. Bahaya ini, mencurigakan. Allahu Akbar, masya Allah. Ya beda lah saudara. Coba anda pakai cangkul, mencangkul rumput tanpa ada cangkulnya, cuman gagang tok. Kira-kira bagus nggak kenanya tancapnya tuh? Anda ngambil kayu tanpa ada kepala cangkulnya, nah, hantamkan ke rumput, tercabut enggak,
Tapi kalau cangkul sudah diasah kepalanya, dibersihkan itu kepalanya, diasah dengan tajam, cangkul rumputnya, tak, satu kali libas rumputnya bisa 1 hektar bersih. Betul. Kalau dia cangkulnya itu tidak ada, cuman kayu tok, ya cangkulnya itu nggak dalam, dia nggak ini, nggak dalam. Tapi kalau dia pakai cangkul, ketepak, wah dalamnya minta ampun, wah dunia terasa hitam semua. Katanya sih, katanya, saya juga belum pernah, Bang. Ya, bagaimana Bang Handi? Aku setuju. Bagaimana Pak Samuel mau butuh bantuan? Yang tahu itu Dinda Fandi, gimana Dinda? Betul? Aman kan, aman. Nah, cangkul yang dalam. Tapi kalau tidak ada mata cangkulnya, tumpulnya ada. Atau Anda coba mencangkul pakai cangkul, tapi cangkulnya masih dibungkus pakai dos. Atau aku nanya sama Samuel, Ya, misalnya satu hari nih kamu keluar rumah, terus pulang-pulang ke rumah malam hari misalnya, terus kau buka, terus kau cium, kira-kira bawa apa? Nah, kalau itu saya tutup telinga dulu. cuci terus nih bang. Enggak, bisanya kalau lupa nyuci gitu, bawa apa? Pernah, pasti lu pernah nyium, nggak benar lu, jangan bohongin gua lu. Lu jangan Bau bohongin gua, walang nggak bener sangit, lu. walang sangit. Bau terasi. Dia jujur. Iya Bang, itu bahaya tuh Bang. Kalau Anda menyiram tanaman Anda dengan hal yang tidak steril, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh nanti di situ ada tumbuh-tumbuhan yang keras kepala, susah menerima cahaya matahari. Percaya deh. Jadi kalau ada anak-anak yang lahir dari rumput-rumput yang lahir dari air yang disiram air kotor, campur kotor, itu tumbuhnya itu nanti keras kepala, dia susah menerima hidayah. Gitu saudara. Kemarin daerah sini baru banyak juga itu anak-anak yang apa namanya itu disunat tuh. Sebenarnya sih pengen ikut, cuman malu. Bisa nanti kalau mau disunat bisa. Kita ada spesialis dokter sunat. Tapi dia nyunatnya pakai kapak. Kapak merah, tapi sebelum dipakai kapaknya itu dibakar api dulu, habis itu disiram jeruk nipis, udah diletakkan, sekali tarik, wah habis. Gitu Bang. Bahaya itu bang. Enggak, kapaknya itu kan tidak terlalu gimana kali, cuman ditekan aja nya. Kalau orang dewasa biasanya jarak antara medan sasaran dengan mata kapak itu jarak yang 3 meter dari atas. Oh gitu. Sekejap mata langsung. Ya. Gitu saudara. Jadi nggak terasa, lebih lama berkedip daripada itu. Nanti lawang kalau ada uang nanti. Gampang kalau masalah uang, kalau sunat Nanti bagian gampang. nanti langsung. Gampang, jangan pikir kalau uang, kalau cuman masalah potong kulupnya. Yang saya tidak sanggup ya itu kalau kepalanya yang Anda ingin hilangkan. Tapi kalau cuman kulupnya aja, banyak juga sama dokter gitu. Katanya satu bisa pakai solder kan ya, yang dipakai sekarang ya. Solder ya. Laskar Bit. Saya serius. Yang apa itu solder kan yang dipakai untuk potong kulupnya itu, dipanasin, disetrika, dicolok dulu. laser. Oh iya laser, bukan solder. Ada aja ini teman-teman. Solder itu untuk timah. Laser Bang. Jadi dia disuntik dulu, seret, dimatikan rasa, habis itu di laser, nggak ada rasa sakitnya. Saya kan sering mengadakan kegiatan sunat masal. Nggak ada. Ketakutannya lebih tinggi daripada potong. Nggak ada Bang sakitnya. Tapi Makasih bang ya. iya, nanti kalau ada apa-apa tinggal hubungi Bang Handi. Mau kita biayai boleh untuk sunatnya. Allah pakai duit sendiri aja gitu biar. Masya Allah. Iya, syukur alhamdulillah, Masya Allah. Tapi serius ini bang, kita bisa bantu kok soal itu. Serius. Ya, aman bang. Anda di posisi mana sih? Sumatera apa Jawa? Sumatera bang. Sumatera insya Allah bisa.
di apa namanya, di Mandailing, Kabupaten Mandailing. Insya Allah kita punya channel di sana. Lebih dekat sih dari sini, lebih dekat ke Padang daripada ke Medan gitu. Iya bisa bang, kalau mau sunat tinggal kabari nanti Bang Handi. Aman bang. Siap. Terima kasih bang ya. Bang Samuel, Sama-sama. Bang Samuel satu lagi nggak bisa ngebayangin ya bang ya. Tadi kan abang bilang bau terasi ya, nggak bisa ngebayangin bang. Iya. Kalau hal kayak begitu, lu punya istri terus nggak steril, lu campur sama istrimu kan kasihan perempuannya gitu loh. Lu masukin virus, gitu loh. Bagusnya itu sambal terasi itu bang, maksudnya di mulut enak sama ikan sama apa. Tapi kalau yang terasi itu lu masukin di situ kan kasihan gitu loh. Ya makanya butuh bersih gitu Pak Samuel. Oke bang. Ya. Iya bang. Tapi sebelum itu kalau bisa tentukan dulu jangan salah Tuhan, bedakan Tuhan dan manusia, itu dulu deh. Itu loh bang. Makanya saya pun pelajarin itu yang benar menurut aku itu cuma dua. Kalau enggak Yahudi, Islam. Masya Allah. Cuman Yahudi kan ada juga aturannya, harus dari keturunan orang Yahudi baru bisa menganut agama itu. Kalau Yahudi bang aturannya ketat. Contoh nih, kalau istrimu lagi datang bulan, kamu harus singkirkan dia di kamar sebelah. Bekas-bekasnya itu harus dicuci bersih semua begitu. Kamu juga harus puasa 40 hari 40 malam. Iya bang. Berat bang kalau Yahudi, berat. Lu pikir gampang menjadi Yahudi yang kalau benar-benar mau Yahudi gitu ya? Berat bang. Oke bang. Nah, Islam lah datang sebagai solusi. Di Islam itu nggak ada yang berat bang. Coba saya mau nanya Pak Samuel, ada nggak menurut kamu ajaran Islam yang berat dijalankan oleh manusia? Pak Samuel, kalau ajaran Islam itu memberatkan manusia, gitu ya, ya nggak ada orang mau memeluk Islam bang. Bener deh, bener nggak itu Bang Juma? Bener aja deh. Iya betul. Kelihatan dari luar itu berat, tapi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, sama seperti mohon maaf nih teman-teman aktivis bahkan pendeta yang datang kepada saya 6 bulan kurang lebih belajar tentang Islam. Apa yang dia katakan sama aku? Saya sekali seminggu aja berat bang. Boleh nggak yang 5 kali sehari itu dikurangi? Ini sehari loh 5 kali saya harus ke masjid. Itu yang membuat saya berat untuk masuk. Saya sudah yakin Islam itu betul. Terus yang kedua, boleh nggak nanti setelah saya Islam, saya sekali-sekali makan babi? Kata dia gitu kan. Nggak bisa. Aduh gimana dong, itu makanan kesukaanku, kata dia gitu. Jadi dia mau diskon salat, misalnya 1 kali sehari aja, atau maksimal 3 kali. Ini 5 kali bang, aku belum ngapa-ngapain, azan lagi. Belum ngapa-ngapain, azan lagi. Kapan saya kerja, kapan saya istirahat? Oke, singkat cerita, dia beberapa 6 bulan kemudian datang tempatku, menggunakan pakaian surban, jidat sudah mulai merah, sudah pakai jenggot juga, kulit tengok waktu itu. Disapa saya di kantor langsung. Saya bang, perkenalkan diri, peluk. Waktu itu berpelukan. Abang masih ingat gak? Ada yang nelpon dulu gini-gini. Jadi saya, oh iya betul. Dia katakan apa? Setelah saya masuk Islam, sholat 5 waktu dalam sehari itu bagi saya itu masih kurang. Bisa nggak ditambah? Tambah aja dengan salat-salat yang lain sunnah. Sudah bang, tapi masih kurang. Maunya sholat aja terus. Nikmatnya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu. Indahnya itu, nikmatnya itu ketika jidat wajah kita ini menyentuh tanah, menghadap, bahwa menyadarkan kita bahwa ternyata tidak ada kemudian kekuatan, tidak ada upaya selain daripada pencipta kita itu, bahwa manusia ini tidak ada artinya. Coba lihat di Islam itu bang,
seorang buruh tani atau apalah menurut kita, di kantor lah kan ya, di kantor cleaning service, lebih dulu masuk masjid, lalu kemudian disusul oleh kepala kantor, kepala cabang, belakangan masuk masjid. Di mana tempat duduknya si pimpinan tadi? Di belakang cleaning service atau di depannya? Di belakang tetap. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada pangkat, di masjid itu tidak ada harta, di masjid itu tidak ada suku, tidak ada bahasa. Di masjid itu rata semuanya. Itu di masjid. Berlaku nggak itu di gereja? Artinya tidak ada di situ bahwasanya dia presiden, dia harus paling depan, dia cuman buruh bangunan, dia harus paling belakang. Nggak ada. Siapa yang duluan masuk masjid, itulah yang terdepan. Dan yang jadi imam tidak bilang, oh dia pejabat, dia harus jadi imam. Enggak. Seorang cleaning service pun kalau dia bisa membaca Quran, dia jadi imam. Di belakangnya siapa? Presiden boleh, gubernur boleh, Kapolri boleh, Jenderal TNI boleh, siapapun boleh di belakang dari imam. Dia punya identitas sebagai cleaning service. Ketika dia berdiri sebagai imam, itu hilang seketika. Nggak harus ustadz ya Bang ya? Oh, tidak harus ustadz. Kalau dia duluan di depan berdiri dan dia bisa baca Quran dan dia bersih dari hadats, boleh dia jadi imam. Boleh jadi imam. Kalau tidak ada yang lain, nah, maksudnya tidak ada yang sudah ditunjuk memang sebagai imam tetap, berhalangan misalnya imamnya, boleh. Anda itu cuman cleaning service, mundur. Ada kemudian ini lebih ini pangkatnya tinggi, harus dia jadi. Oh, nggak ada di Islam, itu nggak ada. Itulah indahnya di Islam, saudara. Jadi kata beliau, aduh tidak ada. Apakah boleh ditambah? Sudah tambah salat sunnah, itu masih kurang. Bagaimana dengan babi? Jangan sebut. Mendengarkan saja saya sudah mau muntah, apalagi memakannya. Nah, itu apa? Itu hidayah namanya. Makanya ketika saudara mengatakan, kok kakak saya, saudara saya kok sekarang jauh lebih baik, nah, itu hidayah. Artinya ketika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia betul-betul membuktikan kesaksiannya. Kan banyak orang yang bersyahadat, tapi setelah bersyahadat, ya kelakuannya tetap aja seperti agama sebelumnya. Artinya kesaksiannya itu diragukan, gitu saudara. Itu cerita Nabi Muhammad itu diangkat Nabi, gimana ceritanya Bang? Kok bisa jadi Nabi itu? Bukan kemudian diangkat Nabi, dia ditentukan sudah jadi Nabi sebelum dia datang ke atas muka bumi ini. Dia sudah dipersiapkan sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan diangkat lagi, tapi memang sudah dipersiapkan menjadi penutup para nabi. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dia itu adalah seorang nabi? Tak kasih analogi sederhana. Ketika kemudian Anda melihat ada seorang perempuan, dikatakan bahwasanya perempuan ini hamil dan pernah digagahi oleh seorang laki-laki. Padahal tidak ada tanda-tanda terlihat. Secara fisik tidak ada tanda-tanda terlihat. Tapi kemudian orang itu bisa mengetahui bahwa orang ini hamil. Nah, hari demi hari wanita tersebut semakin terlihat bahwasanya perutnya semakin hari semakin membesar. Menurut saudara, apakah orang yang berkata wanita ini hamil dan pernah disetubuhi oleh laki-laki itu bohong? Tidak Bang. Bohong atau tidak? Tidak. Meskipun Anda tidak melihat laki-laki yang menggaulinya? Iya. Nah, itulah Nabi Muhammad. Tidak ada kita di situ menjadi saksi. Tidak ada orang itu datang situ menjadi saksi melihat wanita itu digauli seorang laki-laki. Nggak ada. Tapi karena kita melihat fisiknya, melihat tanda-tandanya, melihat bukti yang ada, kita yakin wanita ini pernah digauli dan wanita ini dalam keadaan hamil. Begitulah kami Nabi Muhammad. Makanya persaksiannya apa? Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Kenapa? Kami lihat agama ajarannya. Kami tidak melihatnya, tapi kami melihat ajarannya.
Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjelaskan Al-Quran seakurat itu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada ajaran yang bisa murni, suci, tidak ternodai selama 1400 tahun silam, kalau itu bukan ajaran dari langit, pencipta yang menetapkan itu. Jadi ketika itu dia. Berarti kita bersaksi. Satu lagi, Bang. Silakan. Itu yang menulis Al-Quran itu siapa, Bang? Yang menulis Al-Quran adalah para sahabat Rasulullah, dan mereka memiliki legitimasi, mereka punya ijazah. Husu Al-Quran min arba'ah, kata Rasulullah, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia menyebut nama. Secara langsung gitu. Bukan. Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran datang kepadanya berangsur-angsur. Ketika Al-Quran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Nabi Muhammad menerima wahyu itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelahnya? Memanggil sahabatnya, lalu Nabi Muhammad membacakan kepada sahabatnya. Apa respon sahabatnya? Sahabatnya menghafalkan. Nabi Muhammad menerima Iqra, sahabat menerima Iqra. Nabi Muhammad menerima Bismi rabbikal ladzi khalaq, sahabatnya menerima Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, sahabatnya menerima Khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram, sahabatnya pun menerima bacaan yang sama. Terjaga Quran itu. Bagaimana dengan kitab Anda, Theophilus yang mulia? Ada Yesus pernah mengucapkan kata-kata itu? Enggak ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Yesus pernah mengucapkan kata itu? Enggak pernah. Dari saudaramu Paulus, rasul yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, pernah Yesus mengucapkan kata itu? Enggak pernah. Kalau umat Islam sekarang berbicara, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Umat Islam mengucapkan kalimat itu. Apakah kalimat itu pernah digaungkan oleh Nabi Muhammad? Pernah. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sahabat-sahabatnya menghafalkan. Ketika para sahabat penghafal Quran ini banyak yang meninggal di medan perang, maka diinstruksikan segera bukukan Al-Quran, karena jangan sampai semua penghafal meninggal, tak akan sampai Al-Quran itu kepada manusia di akhir zaman. Maka pada saat itu, pada zaman sahabat, diputuskan kemudian untuk menuliskan Al-Quran, membukukan Al-Quran. Maka dikumpullah semua musab-musab yang ada untuk disatukan menjadi satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Cara menyusun Al-Quran disesuaikan dengan hafalan. Jadi hafalan dibaca oleh para sahabat, kemudian dituliskan, disusun kemudian. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ditulis Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, ditulis Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, ditulis Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditulis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ditulis Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ditulis sesuai dengan bacaan tadi. Terjaga Quran itu. Kenapa terjaga? Karena ditopang oleh dua metode. Pertama metode hafalan, kedua metode tulisan. Nah, Bible dilestarikan dengan cara apa? Revisi, koreksi, revisi, koreksi, revisi, koreksi. Habis dikoreksi, direvisi, habis direvisi, dikoreksi, habis dikoreksi, direvisi. Itu. Kalau di Islam enggak, dihafalkan, dituliskan. Masya Allah, sahabat Kenzo, syukran.
Seperti itu saudaraku ya. Jadi Al-Quran itu dituliskan berdasarkan hafalan, Bible dituliskan berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, dengar mendengar dan seterusnya. Saya kira begitu. Al-Quran nggak pernah berubah bang. Alhamdulillah, Al-Quran diterangkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Kalau dulu Taurat datang, yang diperintahkan untuk menjaganya adalah nabinya, yaitu Nabi Musa. Tidak diperintahkan umatnya untuk menjaganya. Makanya Taurat ketika Nabi Musa terangkat, mana Taurat itu? Kita nggak bisa menemukan lagi. Ketika Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, yang dipinta oleh Allah untuk menjaganya Nabi Isa, umatnya tidak. Makanya tidak ada Taurat, tidak ada lagi kemudian Injil. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan Al-Quran kepadanya, Nabi Muhammad menjaganya, umatnya menjaganya. Jadi dua yang mendapat legitimasi untuk menjaga Quran tersebut. Taurat hanya Nabi Musa, Injil hanya Nabi Isa, umatnya tidak diperintahkan untuk menjaganya. Tapi ketika Al-Quran, Allah sendiri yang menjaganya, bahkan seluruh umat Islam menjaganya. Silakan kalau anda ingin bukti, ada orang Islam di Kowal ini yang mau membaca Quran, satu tanda baca aja salah keliru, pasti Bang Suma tahu. Kuping saya nggak cocok dengan bacaan yang keliru. Meskipun saya bukan hafal Quran 30 juz, tapi kuping saya ketika ada orang membaca Quran keliru bacaannya, pasti saya ketahui, oh ini salah bacaannya. Meskipun saya sendiri kadang khilaf membaca, tapi ketika saya mendengarkan dan itu salah tanda baca atau salah huruf, saya pasti tahu, insya Allah. Nah, itulah hebatnya Al-Quran Karim. Berbeda dengan kitab-kitab. Kalau anda mendengarkan orang Jepang membaca Bible, anda ngerti nggak dia sedang baca apa? Ya. Enggak. Kalau orang Arab, orang Belanda membaca Quran, orang Indonesia mengerti nggak apa yang mereka baca? Misalnya nih di Indonesia, Qul huwallahu ahad. Orang Belanda membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Jepang membacanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Orang Amerika membacanya apa? Qul huwallahu ahad. Sama semuanya. Itu bukti bahwa Al-Quran dijaga. Nah, kalau Bible dibaca oleh orang Jepang, orang Indonesia nggak ngerti apa dibaca ini, apa yang dimaksud ini. Karena yang disuruh jaga itu cuma Nabi Isa alaihissalam, Injil itu. Yang disuruh jaga kemudian itu cuma Nabi Musa alaihissalam, umatnya kagak. Begitu kawan. Oke bang. Satu lagi bang, apa pasti benar itu kata ada kawan aku kemarin itu ngomong-ngomong itu, katanya Isa itu masih apa itu Yesus, Nabi Isa lah, Nabi Isa itu masih hidup, katanya diangkat di langit gitu. Iya betul itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 itu jelas itu. Saya tadi membahas dengan teman kita yang Kristen. Al-Quran ketika dituduhkan kemudian Nabi Isa dibunuh, kata Allah tidak, melainkan rafa'ahullahu ilai, aku Allah mengangkat kehadiratku. Nabi Isa diangkat ke langit. Wa kana Allahu azizan hakimah. Ya gimana? Jadi kan di situ kan waktu Nabi Isa diangkat, waktu disalib dia diangkat gitu kan. Di mana ceritanya orang nggak bisa dia melihat waktu dia diangkat gitu, sementara dia disalib tiba-tiba diganti gitu. Ya itu pekerjaan Allah. Allah yang mengatur itu semua, bukan kita. Sedangkan ketika kemudian dikatakan Nabi Isa diselamatkan, diangkat ke langit, dan yang digantikan kemudian, ini yang melakukan kemudian hal ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan itu yang ada dalam Bible, diangkatnya itu sebelum waktu disalib apa sebelum disalib, gitu. Sebelum pengangkatan. Coba anda lihat di dalam Markus 14 bang, karena ini Markus ini kan adalah cerita-cerita yang disusun tuh dari hasil penyelidikan. Coba anda lihat di dalam Markus 14 nomor 50, nomor 51, 52. Ketika ada oknum yang ditangkap dianggap Yesus, ada seorang yang berjalan di belakangnya dengan menggunakan kain lenan. Ketika orang itu ingin ditangkap, orang itu melepaskan kain lenan tersebut,
lalu lari meloloskan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Nah, Yesus. Berarti yang lolos menanggalkan kain lenan Yesus. Itu fakta. Sahabat Hidayah, syukran.